Bab 21. Don segera tersadar. Kemudian dia tersenyum dan mencoba membaik. Tidak apa-apa, Wakil Presiden meminta saya untuk minum bersama. Aku tidak punya waktu hari ini. Jadi, aku menjadwalkan ulang untuk bertemu dengannya besok. Semua anggota keluarga Zimmer terkejut saat mendengarnya. Wakil Presiden York Enterprise meminta Don untuk minum bersama. Apalagi Don menolaknya dan bahkan menjadwalkan ulang untuk besok. Dia memang punya kekuasaan. Mereka tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan berkumpul di sekitar Don untuk menghiburnya. Saat ini, desit rem terdengar dari pintu gerbang villa. Beberapa kendaraan mewah berwarna hitam berhenti di pintu gerbang. Kemudian, pintu mobil dibuka. Lusinan pria kuat turun dari mobil dengan membawa pisau besar dan tongkat baseball. Seorang pria sangar berkemeja putih berjalan ke tengah-tengah di antara para pria berotot itu. Dia adalah Tyson Woods yang legendaris. Sementara itu, dia menaruh sebatang rokok di antara bibirnya dan tidak menyalakannya. Sebaliknya, dia melihat villa di depannya dengan bersemangat. Tyson. Don berlari sepanjang jalan dan membungkuk kepada Tyson, yang memimpin sekelompok pria. Dia juga membantunya menyalakan rokok dengan patuh. Tyson mengangguk. Dia lalu berkata sambil berjalan, siapa yang menindas teman sekelasku, Don? Orang bodoh ini, Tyson. Jatuhkan dia ke tanah. Jangan beri ampun. Don berteriak. Saat ini, seluruh keluarga Zimmer juga kaget. Hampir semua orang berdiri, dan mata mereka penuh kekaguman saat memandang Don. Tyson Woods. Don mengundang orang terkenal seperti itu ke masyarakat di sini. Dia tidak membual. Tyson Woods adalah sosok terkenal di jalanan Niumhi. Konon dia terkenal menggunakan 2 pisau besar untuk membunuh orang. Karakter seperti itu tidak bisa diundang dengan mudah oleh orang biasa. Meski keluarga Zimmer adalah keluarga kelas 2, masih ada beberapa personel keamanan di rumah tersebut. Namun, itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan pria seperti Tyson Woods. Tyson Woods terkenal kejam. Diyakini bahwa bahkan keluarga kelas 1 itu harus memberinya banyak uang. Harvey, menantu yang menumpang, akan mendapat masalah besar malam ini. Walaupun dia tahu sedikit tentang Tai Chi, itu bukan masalah besar bagi Tyson. Lelucon macam apa? Harvey, cepat pergi. Mandy tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Dia tiba-tiba berdiri dengan cemas dan bicara hati-hati. Bab 22. Harvey menatap Mandy penuh heran. Harvey awalnya merasa bahwa istrinya telah mengabaikannya dan tidak mempedulikannya sama sekali. Karena itu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan peduli pada keselamatannya saat ini. Hatinya terenyuh memikirkan ini. Namun, Mandy tidak memperhatikan perubahan emosi Harvey. Dia sangat panik saat ini. Siapa dia? Dia adalah Tyson Woods, Tyson yang terkenal. Meskipun dia tidak pernah bertemu secara langsung, dia telah mendengar banyak orang menyebut namanya. Tyson Woods telah diketahui hanya seorang gangster beberapa tahun yang lalu, tetapi kemudian dia direkrut, dilatih, dan dipersiapkan oleh seseorang. Tanpa diduga, dia berjuang dan akhirnya membuat nama untuk dirinya sendiri di Niumhi. Meskipun Tyson telah berbisnis dan menjadi lebih terkendali dalam 2 tahun terakhir, reputasinya masih sangat kuat dan mengintimidasi di mana polisi dan triad harus memberinya uang bayaran. Harvey, menantu tidak berguna yang menumpang, akan berakhir buruk jika dia berani mengacau dengan Don di depan orang seperti itu. Cepat pergi. Mandy sangat cemas. Dia berdiri dan hendak menarik Harvey, tetapi Cynthia menahannya di sisi lain. Cynthia tidak bisa berkata-kata. Apa yang kakak pikirkan hari ini? Apa dia sudah gila? Bukankah dia selalu paling membenci orang ini? Kenapa dia masih membantunya sekarang? Tidak hanya Mandy, anggota keluarga Zimmer lainnya juga menghentikan Mandy. Harvey telah menyinggung calon menantu keluarga Zimmer, Don Sander malam ini. Selain itu, orang yang mendukung Don, Tyson yang hebat ada di sini. Siapapun yang memihak Harvey malam ini mungkin akan menyinggung Tyson juga. Memang, orang-orang ini sangat ingin Harvey mati. Bahkan walau mereka tidak berpikir demikian, mereka tidak akan membelanya. Sebut saja seolah menutup mata dan menonton pertunjukan. Zack yang juga kaget saat itu lalu berkata, Mandy, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau khawatir pada sampah ini? Untungnya, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer sekarang. Jika tidak, kita akan mendapat masalah besar malam ini. Beraninya orang yang tidak berguna memprovokasi Tuan Sander. Bahkan kalau dia dipukuli sampai mati, dia layak mendapatkannya. Iya, benar. Banyak anggota keluarga Zimmer di sekitarnya mengangguk dan setuju dengannya. Awalnya, itu bukan apa-apa. Namun, Harvey yang tidak berguna ini sekarang membuat Tyson Woods datang ke sini hanya karena masalah kecil. Apa yang akan terjadi nanti? Apa dia tidak mengerti?
Semuanya akan baik-baik saja jika dia patuh dan membiarkan Don memukulinya. Dia sangat bodoh dan tidak berguna. Saat ini, Tyson Woods datang perlahan dengan tangan di punggung. Dia menghembuskan lingkaran asap saat dia berjalan dan berkata, "Don, jangan khawatir. Kau telah membantuku menghasilkan uang. Aku tipikal orang yang akan selalu membalas budi. Karena seseorang punya nyali untuk memprovokasimu, maka aku akan menghancurkannya hari ini." Don sangat bersemangat. Dia kemudian berjalan ke arah Harvey dengan sombong dan merasa puas di saat yang sama. Dia selalu menyanjung Tyson. Dia tidak menyangka Tyson akan maju untuk membantunya hari ini. Sungguh hebat. Banyak keluarga ingin mengundang Tyson makan malam, tetapi semuanya ditolak. Dengan dukungan Tyson, lamaran pernikahannya malam ini akan disetujui. Bab 23. Kadang, bahkan Don keluar dengan Tyson. Suatu kali, Don pergi ke Hotel Platinum. Dia tidak sengaja menabrak seorang wanita cantik dan hampir tewas. Tyson kebetulan lewat dan tidak ingin seseorang membuat masalah. Karenanya, dia membantu Don menyelesaikan masalahnya. Sejak itu, Don tahu bahwa menjadi kaya saja tidak cukup. Dia butuh teman. Oleh karena itu, dia berpikir untuk berteman dengan Tyson dan bahkan menawarkan untuk membantunya mengelola keuangannya. Dia memang membantu Tyson mendatangkan sejumlah uang dalam 2 tahun terakhir, itulah sebabnya dia berani menelepon Tyson malam ini. Namun, investasi bukanlah pasar yang terjamin. Ada beberapa kali Tyson kehilangan uang dan Don rela memasang badan untuk membantunya. Ini karena dia tahu bahwa jika dia berani membuat Tyson kehilangan uang, Tyson akan memukulinya sampai dia melepaskan celananya. Namun, sejujurnya, sejak Don mendukung Tyson, reputasinya di kalangan generasi muda di Niumhi juga meningkat. Bahkan ahli waris dari beberapa keluarga kelas 1 tidak berani memprovokasinya, membuatnya berbuat dengan cara yang angkuh dalam 2 tahun terakhir. Sementara itu, Tyson sudah berada 10 meter dari Harvey sambil menghisap sebatang rokok di antara bibirnya. Namun, lampu di aula agak redup, ditambah dengan asap di depannya, dia tidak bisa mengenali Harvey. Saat itu juga, dia secara acak mengambil pisau, menyeretnya ke tanah, dan berjalan menuju Harvey. "Lari, sayang, lari." Mandy sangat cemas sehingga dia bahkan lupa memanggil Harvey dengan namanya. Namun, dia dikelilingi oleh banyak orang. Jadi, dia tidak bisa masuk menuju kerumunan. Anehnya, Mandy merasa kesal sekarang, seolah-olah dia hanya bisa melihat mainan miliknya diambil oleh orang lain, meskipun dia tidak begitu menyukainya. Dia awalnya berpikir sama sekali tidak peduli tentang Harvey dan jika dia bisa menceraikannya lebih cepat, dia akan merasa bebas. Meskipun demikian, dia menyadari bahwa dia masih sedikit peduli pada Harvey saat ini. Sayangnya, dia melihat Tyson memuntahkan rokok dari mulutnya dan mengangkat pisaunya tinggi-tinggi sebelum dia selesai oleh pikirannya. Saat rokok jatuh ke tanah dan asapnya menghilang, Tyson akhirnya melihat sosok di hadapannya. Tyson terlihat sedang syok dan wajahnya memucat. Bab 24. Harvey tersenyum dan tidak bicara apapun. Namun, Tyson, yang berada di depannya, secara tidak sadar menggigil saat ini. Gangster ini yang biasanya membunuh orang dengan kejam merasa kakinya lemas dan ingin mengompol. Terutama ketika matanya bertemu mata Harvey, itu membuat dia berkeringat dingin dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Don yang berada di belakang Tyson menjadi cemas saat melihat gerakannya terhenti. Dia kemudian berkata, "Tyson, jangan khawatir. Dia hanya seorang pecundang yang tidak berguna dan menantu benalu. Kalahkan dia, dan potong tangannya." Don terus-terusan melolong saat ini. Matanya agak merah, dia tidak sabar untuk melihat Harvey dibacok sampai mati di tempat. "Dia, orang yang mau kau singkirkan." Tyson akhirnya bereaksi saat ini. Dia menoleh dan menatap Don dengan getir. Tyson hampir menangis. "Jangan, tolong bilang kau salah orang, atau..." "Ya, itu dia. Tyson, tangkap dia." Don menunjuk Harvey dan berteriak. Adapun keluarga Zimmer, mereka semua menyaksikan adegan ini dengan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa si pengecut Harvey akan mati kali ini, mereka menantikan bagaimana dia akan mati. Namun, kakek Zimmer mengerutkan kening dan berkata, "Don, perintah dia, jangan membunuhnya." "Jangan bunuh dia." Don mencibir. Harvey telah merusak reputasinya di depan banyak orang. Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia tetap ingin Harvey mati karena ini adalah satu-satunya cara dia bisa berada dalam keluarga Zimmer. Ini juga merupakan tempat penting di mana dia bisa menebus dirinya sendiri. Selain itu, dia harus mengintimidasi orang-orang di keluarga Zimmer. Dengan begitu, jika mereka tahu bahwa dia telah bangkrut, tidak ada yang akan berani menuduhnya.
Dia bahkan dapat memanfaatkan sumber daya keluarga Zimmer dan kembali bangkit membuat dirinya ke puncak. Don hampir tertawa begitu memikirkan hal ini. Sedikit lagi, dia akan menuai keuntungan dari kanan dan kiri dan kembali ke atas selama dia membunuh Harvey. Yah, karena kakek Zimmer yang berbicara. Tyson, kita akan mengampuninya, ucap Don jengkel. Dia menyiratkan Tyson untuk membunuhnya. Saat ini, Tyson tidak mendengar apa yang dikatakan Don. Kemudian dia menoleh. Senyuman di wajahnya sangat jelek bahkan lebih buruk dari menangis. Si brengsek, beraninya dia memprovokasi Tuan. Apa dia cari mati? Tyson berkeringat dingin. Dia tidak berani berbicara pada Harvey karena Harvey tetap diam. Kemudian dia bertanya pada Don lagi, Don, apa kau yakin yang ingin kau pukul? Adalah dia. Itu dia. Don berteriak dan bergegas menuju Harvey dengan gerakan mengancam. Melihat bahwa Tyson tidak bergerak, dia ingin melayangkan pukulan untuk menjatuhkan Harvey seorang diri. Akibatnya, Tyson sudah menjambak rambutnya sebelum sempat mendekati Harvey. Bab 25. Plak, plak, plak. Beberapa tamparan keras dilemparkan ke wajah Don tanpa peringatan, membuat wajahnya membengkak dan menjadi merah seperti kepala babi dalam sekejap. Don tercengang. Tyson, aku memintamu untuk memukul sampah ini. Kenapa kau? Semua orang yang hadir, termasuk Don, tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Bukankah Tyson mendukung Don? Kenapa dia malah memukul Don? Kau akan membuat dirimu terbunuh dan kau bahkan ingin menyakitiku. Aku harus menghancurkanmu hari ini. Tyson menendang Don sampai dia terlempar beberapa meter. Dia kemudian berkata dengan kejam, pukul dia dengan keras. Bawahan yang mengikutinya awalnya sedikit bingung, tetapi sekarang mereka bereaksi. Sekarang setelah bos berbicara, mustahil mereka untuk diam dan menonton. Pukul dia. Selusin orang datang menendang Don di detik berikutnya. Ada apa ini? Tyson, kenapa kau meminta mereka untuk memukulku? Don berteriak dan terguling. Bukan ini yang aku inginkan. Semua orang saling memandang. Don tidak akan dipukuli sampai mati di sini, kan? Kakek Zimmer akhirnya tidak tahan lagi. Dia kemudian terbatuk dan berkata, Tyson, tolong. Aku akan membunuh siapapun yang berani berbicara omong kosong hari ini. Tyson menatap tajam ke kakek Zimmer. Dia kemudian berjalan maju dan menginjak wajah Don dan menghajarnya habis-habisan. Semua orang ketakutan saat ini. Sepertinya seseorang akan mati malam ini. Puan, Harvey. Tyson hanya menghampiri Harvey karena ketakutan saat ini. Dia harus menelan kembali kata-kata yang dia ucapkan. Jangan khawatir, orang yang berani mengganggumu ini, aku akan menyingkirkannya malam ini. Tyson meneteskan keringat dingin. Dia tidak menunjukkan kelebihannya saat bertemu dengan Harvey kemarin. Kemudian terjadilah. Saat ini, Tyson ingin sekali mencekik Don sampai mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang tercengang saat melihat aksi Tyson. Bab 26. Apa yang mereka lihat saat ini? Apa ini mimpi? Mengapa Tyson Woods, sang maestro bisnis begitu menghormati menantu yang menumpang dan tidak berguna ini? Sikapnya seperti melihat ayahnya. Bagaimana bisa si pecundang yang tidak berguna ini mampu melakukan itu? Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk mencubit diri sendiri. Mereka pasti sedang bermimpi. Sudah pasti. Mandy juga tertegun. Kekhawatirannya sejak awal telah berubah menjadi kejutan total. Bagaimana ini bisa terjadi? Tyson sama sekali tidak peduli pada sikap orang-orang di keluarga Zimmer. Pada saat ini, dia telah melakukan semuanya kecuali berlutut. Dia kemudian berbisik. Saya tidak tahu bahwa itu Anda. Saya tidak akan pernah datang jika tahu itu Anda. Tolong, jangan marah. Cukup. Harvey mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, setelah bertahun-tahun, kau masih harus maju untuk kekacauan sepele begini. Kenapa kau jadi membuang harga dirimu begitu rendah? Itu karena si brengsek Don ini membantuku berinvestasi di beberapa saham. Tyson tidak berani menyembunyikannya dari Harvey. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, dia telah bangkrut sekarang. Nah, kau tahu apa yang harus dilakukan. Dia berbalik dan pergi setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Tyson tidak mengalami kemajuan. Harvey sedikit kecewa padanya dan tidak mau berbicara dengannya. Sial. Wajah Tyson menjadi pucat, dan maestro bisnis ini sangat ketakutan. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Harvey, tetapi mereka tahu bahwa Tyson sudah mulai ditempatkan di semua bagian Salt Lake ketika dia masih remaja. Meskipun Tyson terlihat cukup sukses di bidangnya, dia tahu bahwa dia hanyalah seorang bawahan di depan Harvey. Jika dia tidak mengakui itu, dia akan tenggelam sejak lama. Puan biasanya tidak suka bicara yang tidak masuk akal. Jika dia diam, itu berarti dia marah.
Pukul dia sampai dia mati. Tyson berkata dengan tajam, masalah ini belum selesai. Ngomong-ngomong, Tuan pernah bilang orang ini bangkrut, lalu uang yang aku masukkan ke mata Tyson bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya saat dia memikirkan ini. Dia melangkah maju, menarik kerah Don. Don mengalami memar yang parah, dia babak belur, meskipun sedikit lebih baik daripada kepala babi. Dia menangis saat ini. Tyson, kenapa? Kenapa? Plak. Bab 27. Tyson menamparkan wajah Don dan berkata dengan galak, apa kau tidak tahu kenapa aku menyuruh mereka memukulmu? Apa kau tidak tahu siapa Harvey? Beraninya kau bermasalah dengannya? Dia, bukankah dia hanya menantu tak berguna? Saat ini, Don sangat menyesal sampai dia mau muntah darah. Orang yang dia panggil telah memukulinya seperti ini, dan itu karena bajingan ini Harvey. Dia tidak mengerti. Menantu tidak berguna, Tyson mencibir. Tepat ketika dia berniat mengungkap identitas Harvey, dia melihat Harvey yang ternyata memperhatikannya dan memberi tanda. Dia merasa diperhatikan dan lalu mengutuk. Katakan padaku, apa kau sudah bangkrut? Lalu apa itu berarti 5 juta yang telah kuberikan padamu hilang? Keluarga Zimmer tidak berani membujuknya. Pada saat ini, semuanya terkejut, terutama kakek Zimmer. Ekspresinya berubah perlahan ketika mereka mendengar kata-kata Tyson. Tanpa sadar, kakek Zimmer melangkah ke depan dan berkata, Tyson, apa kau baru saja mengatakan bahwa Tuan Sander telah bangkrut? Benarkah? Orang-orang seperti kakek Zimmer hanya berani sangar di depan keluarganya yang lebih muda. Dia tidak berani bersikap tidak sopan di depan orang seperti Tyson. Sudah beruntung dia bisa menanyakan kalimat ini sekarang. Tyson memutar matanya, jengkel. Orang tua bodoh ini sejujurnya tidak tahu tentang identitas Tuan Harvey, pikirnya. Tuan sudah menyatakan bahwa Don bangkrut. Tidak mungkin itu palsu. Namun, Tyson takut untuk mengungkap identitas Harvey saat ini. Sebaliknya, dia mencengkeram leher Don dan berkata dengan dingin, katakan sendiri. Jika kau ketahuan berbohong tentang hal itu, aku akan memotong jarimu untuk setiap kata yang kau ucapkan. Baik, baik, aku akan katakan. Don akan mengompol. Tyson, aku tidak bermaksud begitu. Aku bangkrut, tapi aku akan membayarmu kembali, aku akan. Oke, kau telah mengatakannya sendiri. Aku beri waktu 3 hari. Jika kau tidak berhasil memberikan 5 juta milikku, aku akan memotong salah satu tanganmu. Tyson murka. Dia kemudian menamparkan wajah Don lagi sebelum berteriak dengan tajam, pergi. Semua bawahan itu meninggalkan villa dengan sangar. Tidak ada yang melihat bahwa Tyson sangat ingin berlari lebih cepat saat ini. Dia akan membunuh Don jika tidak banyak orang yang menonton. Tyson Woods. Don berdiri dengan gemetar dengan ekspresi penuh kebencian saat sosok Tyson menghilang. Seluruh keluarga Zimmer saling memandang. Seseorang tiba-tiba berkata setelah beberapa saat, jadi begitu. Tuan Woods tahu tentang kebangkrutan Don. Jadi, dia datang malam ini untuk menghajar Don. Iya, itu dia. Aku berpikir betapa hebatnya Harvey yang tidak berguna ini. Dia beruntung berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat ketika Tyson datang untuk menghajar Don. Sampah hanyalah sampah. Awalnya aku mengira dia bisa menukar peruntungannya seperti kata pepatah, ikan asin bisa berbalik keberuntungan yang tertukar. Aku hampir mengira orang ini adalah presiden baru York Enterprise. Kalian terlalu banyak berpikir. Bahkan jika menantu yang menumpang seperti dia ingin menyemir sepatu Tuan Woods, dia akan dibenci karena tangannya yang kotor. Banyak orang memahaminya sekarang. Ternyata Tyson menghajar Don karena telah membuatnya kehilangan uang. Mereka awalnya mengira dia membela Harvey. Bab 28. Tuan Sander, bisa kau jelaskan? Aku baru saja meminta seseorang untuk memeriksanya. Cek darimu tidak dapat diuangkan. Pada saat ini, kakek Zimmer menutup telepon dan berjalan keluar. Dia melambaikan tangannya dan membanting cek ke wajah Don dengan marah. Dia awalnya mengira sudah mendapatkan modal kerja sekitar 10 juta rupiah. Tanpa diduga, perkataan Tyson baru saja menyadarkannya. Dia dengan cepat meminta seseorang untuk memeriksanya. Baru setelah itu, dia tahu tentang kebenaran itu. Kakek Zimmer sangat membenci Don sekarang karena dia paling peduli dengan reputasinya selama hidup. Pilihannya Don telah bangkrut dan menjadi orang yang tidak berguna. Mau ditaruh di mana mukanya? Don menyeka darah di wajahnya dan tersenyum enggan, kakek Zimmer, jangan lupa, aku masih bekerja di York Enterprise. Bahkan jika aku bangkrut, aku masih bisa bangkit lagi kapan saja. Kakek Zimmer tanpa sadar mengerutkan kening begitu dia mengatakannya. Don mengancamnya. Keluarga York, keluarga teratas di Southlight, adalah orang-orang di belakang York Enterprise. Bahkan keluarga kelas 1 tidak berani memprovokasi mereka. Pengawal mereka juga lebih sangar di luar sana daripada orang biasa.
Tidak sulit bagi Don untuk bangkit kembali karena dia didukung oleh keluarga yang kuat ini. Benar saja, kakek Zimmer tidak tahu bahwa Don telah dikeluarkan dari York Enterprise. Jika tahu, dia tidak perlu takut padanya. Karena itu, aku akan menunggu sampai 10 juta dolar benar-benar ada di tanganku, hanya dengan begitu kami mempertimbangkan lamaran pernikahanmu. Kakek Zimmer menatap Don dalam-dalam. Dia kemudian melambaikan tangannya dan pergi. Cih, dia ternyata orang reniskin, dia masih berani beraksi di depan kita. Pantas saja Tyson datang untuknya. Aku juga ingin main-main dengannya. Yah, lagi pula dia masih antek York. Kita tidak bisa mengusiknya. Don kini panik setengah mati, keluarga Zimmer yang sebelumnya memanggilnya sebagai Tuan Sander sekarang mengejek dan mengejeknya. Dia lalu menatap Mandy yang cantik tak jauh darinya. Detik berikutnya, Don sangat marah. Tepat ketika semua orang tidak memperhatikan, dia tiba-tiba mengambil pisau di atas meja dan bergegas ke kerumunan. Dia kemudian menarik Mandy dan menempelkan pisau ke tenggorokannya. Don Sander, apa yang kau lakukan? Mandy kaget dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Kenapa bisa pria seperti Don tiba-tiba menjadi begitu emosional? Tutup mulutmu. Don membentak dan menendang meja di depannya, menarik perhatian penonton. Dia kemudian menatap ke kakek Zimmer. Orang tua, siapa yang memberimu hak untuk meremehkanku? Kau hanyalah kakek tua. Dari keluarga kelas 2, beraninya kau meremehkanku. Kakek Zimmer cemberut. Dia tidak pernah berpikir si brengsek yang tidak berguna, Don akan melakukan hal seperti itu. Namun, dia masih orang besar. Dia sedikit mengernyit saat ini dan berkata, Tuan Sander, biarkan dia pergi sebelum terlambat. Kau masih muda, kau masih memiliki kesempatan untuk kembali, mengapa harus merusak masa depanmu sendiri? Tutup mulutmu. Don mengangkat pisau di tangannya. Merusak masa depanku. Biar ku beritahu, masa depanku sudah lama hilang. Aku baru saja diberhentikan oleh York Enterprise. Aku tidak punya uang sepeser pun sekarang. Kau, bukankah kau memberiku The Heart of Praha? Mandy kaget. Bagaimana mungkin kau tidak punya uang? Hahaha. Don tertawa keras. Apa kau percaya pada omong kosong semacam itu? Aku tidak bodoh. Untuk apa aku memberimu seonggok bros yang begitu mahal? Apa kau benar-benar mengira aku sebodoh itu? Tak kusangka, kau, Mandy Zimmer, terlihat begitu baik dan polos. Bahkan suamimu tidak bisa menyentuhmu. Namun, kau bahkan tidak tahu siapa yang memberimu sesuatu. Kau memang wanita jalang seperti wanita biasa kebanyakan, sungguh mengerikan. Aku pasti buta karena telah jatuh cinta padamu. Kau, Mandy sangat marah hingga ingin menamparkan Don. Namun, dia masih memegang pisau di tenggorokannya. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia menggigit bibirnya dan mulai berdarah. Don Sander mendengus dan menatap kakek Zimmer. Dia berteriak, orang tua, sebaiknya kau dengarkan aku. Siapkan uang 10 juta dan mobil. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Jika kau tidak memenuhinya, aku akan membawanya bersamaku. Kau, kakek Zimmer gemetar penuh marah. Don begitu berani mengajukan ancaman. Kau akan melakukannya. Jika tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Don berteriak. Sander, lepaskan kakakku. Cynthia sangat cemas dan ingin bergegas tetapi dihentikan oleh Lilian. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan keras, Tuan Sander, bukankah kau hanya butuh uang? Aku akan memberikannya. Jika kau membiarkan putriku pergi, aku akan memberikannya padamu. Don mencibir. Dia menatap wanita menawan ini dan berkata, apa kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku akan mempercayaimu? Kau akan menelepon polisi jika aku tidak memiliki sandera. Kami tidak akan memanggil polisi jika dia yang akan menjadi sandera. Lilian menunjuk ke Harvey dan berkata dengan cepat. Ya, dia akan menjadi sandera. Dia adalah menantu keluarga Zimmer. Kami akan membawa uang untuk menjemputnya kembali. Tolong lepaskan saja kakakku. Cynthia dengan cepat membujuk. Harvey bukan apa-apa di matanya. Jika dia bisa menjadi sandera dan bukan Mandy, itu yang terbaik. Lagi pula, pecundang ini tidak berguna. Lebih baik dia mati. Baik. Don mencibir, sampah inilah yang telah merusak rencanaku. Jika kau membiarkan dia menjadi sandera, aku akan mengembalikan putrimu. Bab 29. Lilian mengangguk. Dia kemudian bergegas ke Harvey dan memarahinya, apa kau tidak dengar? Cepatlah menjadi sandera. Percuma jika sampah sepertimu tidak dijadikan sandera. Kau telah berada di keluarga Zimmer selama 3 tahun sekarang dan kami telah memberimu makanan dan memperlakukanmu dengan baik. Sekarang kau libatkan kami. Jika kau masih menolak untuk menjadi sandera, aku tidak akan membiarkanmu. Harvey terlihat jengkel, tetapi saat melihat wajah pucat Mandy, hatinya melembut. Siapa yang memintanya untuk jatuh cinta mati-matian? Baik,
Dia menarik napas dalam dan mengabaikan Lilian. Dia berjalan ke arah Don dan berkata dengan gampang, "Don, aku akan menjadi sanderamu, biarkan istriku pergi." Mandy kaget. Dia memandang Harvey tidak percaya dan berkata, "Tidak, jangan ke sini. Jangan khawatir, kau adalah istriku, aku akan melindungimu." Harvey tersenyum lembut dan berjalan ke arah Don. Dia membiarkan Don menempelkan pisau ke tenggorokannya. "Sekarang, kau bisa melepaskannya, kan?" Mandy merasa matanya sedikit berair. Meskipun pria ini mungkin tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar dan tidak berguna, dia bersedia menggantikannya sebagai sandera. "Mandy, kau baik-baik saja?" Lilian berlari dengan cepat. Dia memandang Mandy dari atas ke bawah dengan panik. "Ibu, aku baik-baik saja. Tapi Harvey, dia..." Mandy menghela napas. Namun, dia tampak khawatir setelah memandangi Harvey, yang disandera tidak jauh darinya. Lilian bahkan tidak melihat ke arah itu, tidak ada yang akan terjadi padanya. "Tunggu sampai kemarahan Don mereda, maka dia akan baik-baik saja. Kau seharusnya tidak ikut campur." "Ibu, tapi..." "Tidak apa-apa, dia adalah menantu tidak berguna. Bukankah kita membesarkannya selama 3 tahun hanya untuk saat ini? Kenapa kau masih peduli padanya?" Lilian menenangkan. "Ya, ayo pergi." Cynthia juga menghentikan Mandy. Dia takut Mandy akan melakukan sesuatu karena dorongan hatinya. "Tidak, aku tidak akan pergi. Masalah ini belum terselesaikan," kata Mandy. Namun, Lilian dan Cynthia mengabaikan dan menyeretnya. Anggota keluarga Zimmer lainnya saling memandang. Mereka enggan membayar bahkan saat Mandy menjadi sandera barusan. Karena sandera telah berubah menjadi Harvey, mereka pasti tidak akan membayar uang itu kepada Don. Bahkan kakek Zimmer juga berkata, "Buang mereka." Don tercengang. Dia murka dan berkata, "Orang tua, kau tidak takut cucu menantumu akan mati? Aku bisa mengganti cucu menantu kapanpun aku mau. Dia tidak berharga 10 juta. Selain itu, mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan lagi menjadi cucu menantuku." Kakek Zimmer bahkan tidak melihat mereka setelah berbicara. Sebaliknya, dia hanya berbalik tidak sabar dan pergi. Kedua sampah ini benar merusak pemandangan. Setelah beberapa saat, Harvey dan Don diusir dari gerbang oleh petugas keamanan. Mereka bahkan tidak memandang seolah-olah hidup dan mati Harvey tidak penting sama sekali. Harvey tidak berekspresi terhadap perilaku para penjaga. Namun, Don tiba-tiba tertawa. "Harvey, hanya segitu statusmu dalam keluarga. Mengapa kau membantu mereka dan menjadi sandera? Menurutku statusmu di keluarga Zimmer bahkan lebih buruk daripada pembantu. Itu bukan urusanmu. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tahu bahwa Mandy adalah istriku. Kami bahkan memiliki akta nikah, tapi kau ingin menjadi menantu dari keluarga Zimmer malam ini. Kenapa kau begitu sengsara?" Harvey terkekeh dan tidak peduli dengan pisau di tangan Don. "Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Don berteriak putus asa. Harvey berkata dengan tenang, "Lupakan, sampah sepertimu tidak akan punya nyali untuk melakukannya. Jika kau memiliki keberanian, kau pasti sudah mengambil tindakan ketika penjaga keamanan mengusirmu sekarang. Kau tidak akan menunggu sampai sekarang. Don, kau ingin tahu mengapa kau bangkrut?" Bab 30. Kenapa? Don sudah hampir gila. Dia mendapat telepon malam ini dan secara misterius diberitahu bahwa dia telah bangkrut. Dia juga ingin tahu kenapa. Harvey tersenyum dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil kembali sebuah nomor. Ivene baru saja mengirimkan nomor teleponnya. Telepon terhubung dengan cepat, dan suara Ivene terdengar dari ujung telepon yang lain. "Presiden, saya telah memecat Don Sander mengikuti instruksi Anda. Pada saat yang sama, saya juga telah menyuruh pengacara menindaklanjuti dana proyek perusahaan yang telah digelapkannya." Nona Xavier. Don kaget saat mendengar suara yang dikenalnya. Pada saat ini, dia merasakan rasa pusing yang mulai mengaburkan penglihatannya. Pisau di tangannya jatuh ke tanah. Dia bergumam, "Bagaimana mungkin? Bagaimana orang yang tidak berguna sepertimu bisa menjadi presiden baru? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Generasi muda York terkenal semua. Kau tidak mungkin." Don terus menggelengkan kepalanya. Dia akan menjadi gila. Dia sudah menebak yang sebenarnya, tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Sampah yang dipandang rendah bisa menghancurkannya dengan mudah, seperti menghancurkan semut. Tolong beritahu aku siapa kau sebenarnya. Bahkan jika kau ingin aku mati, jangan kirim aku ke kuburan tanpa mengetahui siapa kau." Don memohon menyedihkan dan hampir menangis. "Apa kau tidak tahu bahwa York memiliki pewaris sebelumnya?" Harvey berkata dengan tenang. "Kau, Puan." Don benar-benar terpuruk. Dia berlutut dan bersujud. "Puan, maafkan saya. Ini salah saya karena tidak mengenali Anda. Bisakah Anda melepaskan saya?"
Biarkan saya pergi seolah-olah saya bukan apa-apa. Saya tidak berani melakukannya lagi. Saya berjanji tidak akan mengganggu istrimu lagi. Saya berjanji bahwa saya tidak akan muncul di depan Anda lagi. Tolong selamatkan hidup saya. Tolong beri saya ampun. Harvey tersenyum dan berkata, bukankah kau mengatakan bahwa kau tidak akan mengizinkan aku melihat matahari besok? Tuan, saya pasti buta seperti kelelawar. Tolong, biarkan saya hidup. Saya tidak dapat bertahan jika ini terus berlanjut. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun di York Enterprise. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk itu? Don bersujud sambil menangis. Pergi dari pandanganku. Kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Hanya saja, jangan muncul lagi di depanku selamanya. Harvey tidak ingin membuang waktu dan tenaganya untuk pria kecil ini. Semua akan baik-baik saja selama dia tidak mengusiknya. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Don terus bersujud dan tidak peduli dengan tatapan aneh orang lain. Dia yakin bahwa dia akan bangkit lagi selama Harvey bersedia melepaskannya. Harvey tidak berbicara lagi. Dia berbalik dan melihat sepeda listriknya. Dia mengendarainya dan pergi. Sepertinya dia tidak bisa kembali ke rumah malam ini. Jadi, dia pergi ke kantornya. Beberapa orang yang lewat yang menyaksikan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Hari-hari ini, bahkan orang yang hanya mengendarai sepeda listrik dapat membuat seseorang berlutut padanya. Sementara di Villa Zimmer, kakek Zimmer terus melakukan pertemuan. Tidak ada yang peduli tentang Harvey yang dibawa pergi sebagai sandera. Kakek Zimmer cemberut saat ini. Awalnya kita ingin Don membantu mendapatkan investasi dari York Enterprise. Tanpa diduga, pria ini juga seorang pecundang yang tidak berguna. Sekarang mari kita bahas. Apa yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan investasi? Ayah, apa kita benar-benar membutuhkan dana sebanyak itu? Ucap Sean mengerutkan kening. Tentu saja, kau lupa bahwa kita membeli sebidang tanah di daerah mahal tahun lalu. Kita menghabiskan banyak uang untuk tanah itu. Sebagian besar modal kerja keluarga diinvestasikan di dalamnya. Sekarang, kita memiliki masalah arus kas dan lebih banyak uang dibutuhkan untuk berinvestasi di tanah itu. Jika kita bisa mendapatkan investasi dari York Enterprise dengan lancar, maka semuanya akan baik-baik saja. Kita akan dapat mengembangkan tanah itu dan juga memanfaatkan jaringan mereka. Kemudian, keluarga Zimmer akan dapat masuk ke dalam barisan keluarga kelas 1 di Niumhi. Wajah kakek Zimmer serius ketika dia mengatakan ini. Singkatnya, lebih baik kita mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Kita harus menemukan cara untuk berhubungan dengan presiden baru. Hanya dengan begitu, kita keluarga Zimmer akan bangkit kembali. Untuk berhubungan dengan presiden baru. Hanya dengan begitu, kita keluarga Zimmer akan bangkit kembali. Bab 31. Sepertinya ini tidak mudah. Sean sedikit mengernyit. Jika itu begitu mudah, mereka tidak akan memikirkan Don. Kakek Zimmer membanting meja. Dia kemudian berkata, jika ada yang bisa mendapatkan dana sebesar ini, maka dia akan menjadi manajer proyek pembangunan untuk pusat perbelanjaan. Proyek pusat perbelanjaan dianggap sebagai proyek terbesar dan terpenting dari keluarga Zimmer sekarang. Jika seseorang dapat ditunjuk sebagai manajer proyek itu, dia mungkin mengambil alih Zimmers dan menjadi kepala Zimmers. Begitu kakek Zimmer mengatakannya, banyak orang tampak heran. Tapi, tidaklah mudah jika semua orang ingin berhubungan dengan York Enterprise. Kakek, Zack tiba-tiba berdiri. Baru-baru ini, aku mengenal wanita cantik dari York Enterprise, dan dia adalah manajer di sana. Dia sepertinya orang yang memiliki jabatan istimewa di perusahaan dan orang akan mendengarkannya. Bagaimana jika aku pergi dan mengajaknya keluar untuk membicarakannya? Kakek Zimmer mengerutkan kening dan berkata, dia hanya seorang manajer. Bagaimana orang mau mendengarkannya? Kakek, seorang manajer pasti tidak bisa melakukannya. Tapi aku dengar dia akan segera dipromosikan menjadi presiden. Kemudian dia akan dianggap memiliki status yang kedua paling istimewa di perusahaan. Tentu saja, orang seperti itu bisa membuat orang mendengarkannya. Zack tersenyum tipis. Keadaannya sedang kacau sekarang. Dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan keunggulan dalam keluarganya. Kemudian dia akan diangkat sebagai ketua nanti. Sean melirik putranya sendiri, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika putranya sendiri benar-benar dapat membantu menyelesaikan masalah besar itu, maka keluarganya akan lebih disukai oleh kakek Zimmer. Melihat yang lain memandangnya dengan cemas, Zack tersenyum senang dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Dia bahkan menaruhnya di mode pengeras suara. Halo, orang itu terdengar agak cemas di ujung telepon yang lain, tetapi suaranya cukup tenang. Zack tidak menyadari apapun. Dia kemudian berkata dengan keras, Nona Sorel, aku Zack dari Zimmers.
Di ujung lain telepon, Harvey baru saja mencapai perusahaan dengan mengendarai sepeda listriknya karena insiden Don. Wendy melaporkan pekerjaan ke Harvey sekarang. Perusahaan itu sudah sepi, karena sudah malam. Zack menggunakan suara yang begitu keras sehingga Harvey bisa mendengar suaranya dari kantornya yang sunyi. Zack terus menggunakan suaranya yang keras dan berkata, "Nona Sorel, begini. Aku mendengar bahwa perusahaanmu telah menambahkan sekitar 800 juta dolar sebagai dana investasi. Zimmers membutuhkan 30 juta dolar. Aku berharap Nona Sorel dapat membantuku agar kami dapat memperoleh dananya. Jangan khawatir tentang itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Jika kami mendapatkan dananya, kami tidak akan menghukummu." Wendy merasa agak gugup dan stres. Apa dia akan kehilangan pekerjaannya karena Zack mengatakan hal-hal seperti itu di depan Harvey? Pada saat itu, dia sangat ingin mencekik Zack sampai mati. Harvey sedang membaca beberapa dokumen pada awalnya. Setelah mendengar suara Zack, dia mendongak dengan rasa ingin tahu. Dia kemudian berkata, "Apa itu Zack? Itu berarti Zimmers untuk dana investasi sekarang." Bab 32. Ya, dia cuma salah satu kenalan saya. Saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menelepon saya. Wendy menutup telepon dan berkata dengan hati-hati. Harvey tersenyum tipis. Suruh dia untuk enyah. Baik, Wendy memegang telepon dan keluar dari kantor. Dia kemudian berteriak dengan dingin, "CEO kami meminta kau untuk enyah." Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Zack benar-benar bodoh. Di ujung telepon lain, Zack awalnya sombong. Sekarang, dia tiba-tiba tertegun. Setelah beberapa saat, dia hampir congkak. Sial, dia hanya seorang manajer biasa. Bisa-bisanya bersikap begitu sombong padaku. Dia pikir dia siapa? Kenapa malah menyuruhku enyah? Kenapa bisa meremehkan Zimmer seperti ini? Para Zimmer saling memandang dengan pasrah. Bukankah Zack baru saja mendengarnya dengan jelas? Dia menyatakan bahwa CEO-nya yang memintamu untuk pergi. Kakek, York Enterprise sudah kelewatan. Zack marah. Kenapa mereka bisa begitu berani dan memperlakukan Zimmer seperti ini? Mereka jelas meremehkan kita. Haruskah kita meminta seseorang untuk pergi? Diam. Sebelum Zack bisa menyelesaikannya, kakek Zimmer membentaknya, "Jangan katakan omong kosong seperti itu. Aku mendengar bahwa CEO York Enterprise yang baru diangkat adalah lelaki berusia awal 20-an. CEO tersebut cukup muda tetapi sangat cekatan. Jadi wajar jika CEO itu cukup sombong. Aku telah mempertimbangkannya. Karena dia menolak semua investasi sebelumnya dan menambahkan 800 juta dolar lagi, dia jelas tertarik pada proyek luar biasa dengan kualitas tinggi. Bagaimana? Siapa di antara kalian yang bersedia mewakili Zimmers untuk pergi dan bertemu dengan CEO baru dan mencobanya?" Apa? Mereka saling memandang tanpa daya. Apakah kakek Zimmer tidak mendengar apa yang dikatakan Nona Sorel di ujung telepon tadi? Dia dengan jelas menyebutkan bahwa CEO meminta Zack untuk enyah. Jika kita pergi dan meminta dana investasi seperti ini, bukankah pergi ke sana sepertinya hanya untuk dipermalukan saja? Ekspresi wajah kakek Zimmer memburuk. Dia pasti tahu bahwa tugas itu agak sulit. Jika mereka pergi untuk meminta dana investasi secara langsung, mereka mungkin akan ditolak dan dipermalukan lagi. Tetapi masalahnya adalah jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu, Zimmers mungkin tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Zack melihat bahwa kakek Zimmer telah memandanginya. Ekspresi wajahnya sangat masam. Tiba-tiba dia berdiri, tersenyum dan berkata, "Kakek, mengapa kita tidak meminta Mandy untuk pergi dan mencobanya?" Zack, kau. Mandy tampak kaget. Zack memang tidak tahu malu. Dia dimarahi, tapi sekarang menyeret orang lain. Ada yang salah. Zack percaya diri, kau salah satu dari Zimmer, kan? Selain itu, bukankah perusahaan yang kau pimpin membutuhkan 800 ribu dolar? Tidak masalah meskipun kau gagal menangani perusahaan dengan baik. Sekarang kau diminta melakukan sesuatu untuk keluarga kita. Aku yakin kau tidak akan melalaikan tanggung jawab ini, bukan? Selain itu, keluarga kita bahkan membantu merawat suamimu yang tidak berguna selama bertahun-tahun. Aku yakin kau tidak bisa tinggal di sini secara gratis tanpa kontribusi apapun, bukan? Berbicara tentang itu, Zack tersenyum licik dan berkata, "Selain itu, dikabarkan bahwa CEO-nya adalah seorang laki-laki. Mandy adalah gadis yang sangat cantik. Pergi dan cobalah. Mungkin kau akan berhasil." Bab 33. Kakek Zimmer berpikir dan tenggelam di dalamnya. Lalu dia mengangguk. Karena dia paling mengagumi Zack, dia segera menoleh ke arah Mandy ketika dia mendengar itu. Dia lalu berkata, "Mandy, lakukanlah. Kau juga tidak punya banyak waktu. Pergi saja dan negosiasikan kesepakatan bisnis dengan York Enterprise besok.
Kau harus berhasil. Aku tidak akan menerima kegagalan. Kakek, aku rasa. Mandy tampak kesal. York Enterprise baru saja memarahi mereka. Sekarang mereka ingin pergi dan menegosiasikan kesepakatan dengan perusahaan itu keesokan harinya. Bukankah mereka sendiri seperti meminta penghinaan? Kakek Zimmer tidak memberinya kesempatan untuk lebih banyak berbicara. Kemudian dia berkata, sudah diputuskan sekarang. Kau hanya perlu menjalani misinya, bukan untuk mencari alasan. Setelah itu, semua Zimmer yang hadir menundukkan kepala dan berdiri. Mereka merasa beruntung. Itu memang tugas yang tidak menguntungkan. Orang yang dipilih untuk melakukannya memang sangat sial. Ketika mereka sampai di rumah, ekspresi wajah Lilian sangat mengerikan. Kakek Zimmer tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarganya. Sekarang tugas yang hampir mustahil diberikan kepada mereka. Mereka benar-benar tidak berdaya. Sebuah lemparan terdengar. Lilian memecahkan cangkir dan segera memarahi Harvey yang tidak berguna itu. Mengapa kau tidak memintanya kembali lebih cepat untuk membersihkan kekacauan dan memasak? Apakah dia ingin aku mati kelaparan? Mandy berkata dengan lembut, Bu, kau sudah lupa. Dia pergi dan menggantikanku sebagai sandera. Dia belum pulang. Aku tidak yakin apa dia akan baik-baik saja. Lilian tertawa, hal apa yang bisa terjadi padanya? Dia tetap di luar sepanjang malam dan dia tidak kembali ke rumah. Awalnya, kita memang tidak punya alasan untuk menceraikannya. Sekarang dia harus setuju apapun yang terjadi. Sungguh tidak berguna. Sejak dia datang ke keluarga kita sebagai menantu yang menumpang, tidak ada hal baik yang terjadi dalam keluarga ini. Mandy sedikit mengkhawatirkannya. Dia mengeluarkan teleponnya. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia tetap tidak menelepon. Keesokan harinya, Mandy berpakaian indah dan mengemudikan Porsche-nya ke York Enterprise dengan sedikit gelisah dan kekhawatiran. Orang yang melayaninya adalah sekretaris CEO Ivene. Sekretaris itu tidak bersikap sopan padanya. Dia tersenyum lembut dan berkata, apa Anda Nona Mandy Zimmer? Mandy tercengang sesaat. Segera, dia menjawab dengan lembut, ya, saya. Silahkan ikut denganku. Mereka naik lift, dan itu mencapai lantai tertinggi York Enterprise. Mandy masih sedikit tertegun. Meskipun dia belum mulai menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan York Enterprise, dia mendengar bahwa kantor CEO terletak di lantai tertinggi. Dia bisa pergi ke sana secara langsung. Apakah itu berarti ada kesempatan untuknya? Nona Zimmer, silakan lewat sini. Ivene memberi isyarat untuknya. Setelah itu, Ivene membawa Mandy ke ruang resepsionis di luar kantor CEO. Mandy kemudian diminta duduk. Ivene tersenyum tipis. Izinkan saya memperkenalkan diri kepada Anda terlebih dahulu. Saya Ivene Xavier, dan saya sekretaris CEO. Begini, Tuan baru saja mengambil perannya sebagai CEO. Dia masih di dalam kantor, dan dia sibuk mencari-cari informasi dan dokumen. Dia mengklaim bahwa dia tidak akan bertemu tamu siapapun selama beberapa hari ini. Bolehkah saya tahu bisnis apa yang Anda miliki hingga datang ke sini hari ini, Nona Zimmer? Mandy punya firasat buruk, tetapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, bukan hal penting. Tetapi saya mendengar bahwa perusahaan Anda telah menambahkan $800 juta lagi sebagai dana investasi. Saya ingin mewakili keluarga saya, keluarga Zimmer yang datang ke sini untuk bernegosiasi untuk mendapatkan dana investasi sebesar $30 juta. Sebenarnya, saya datang untuk berbicara dengan CEO, bisakah Anda? Oh, ternyata urusan kecil seperti ini. Ivene tersenyum. Dia mengeluarkan 2 kontrak dari folder dokumen, yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia kemudian menyerahkan kontrak kepada Mandy dan berkata, Tuan CEO mengatakan bahwa proyek Zimmers untuk mendirikan pusat perbelanjaan itu cukup bagus. Kami telah memutuskan untuk memberi Anda $50 juta sebagai dana investasi Anda. Perusahaan kami telah menandatangani dan menyegel kontraknya. Nona Zimmer, Anda dapat membawa kembali kontrak itu untuk membacanya. Jika sudah tidak ada masalah, Anda dapat menandatangani dan menyegel kontrak sebelum Anda mengirimkannya kembali kepada kami selama 2 hari ini. Kami akan mentransfer dana investasi ke perusahaan Anda sesegera mungkin. Nona Xavier, kau tidak sedang bercanda, kan? Mandy dipenuhi dengan kebingungan. Bukankah CEO mereka baru saja meminta Zimmer untuk enyah? Kenapa mereka mengubah sikap mereka begitu drastis? Mereka bahkan meningkatkan jumlah dana investasi atas inisiatif mereka sendiri. Dia tidak pernah memimpikannya hal baik terjadi pada mereka. Ivene tersenyum dan berkata, CEO memberikan perintah seperti itu secara langsung. Awalnya, saya berencana untuk pergi dan bertemu Nona Zimmer selama beberapa hari ini. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa Anda akan datang ke sini secara langsung. Anda membantu saya mempersingkat waktu pekerjaan saya. Terima kasih. Mandy masih heran. Dia tidak bisa memulihkan akalnya untuk sesaat.
Tapi kemudian, dia mengambil kontrak secara tidak sadar. Dia lalu meninggalkan kantor CEO, ditemani oleh Ivene. Pikirannya baru pulih ketika dia mencapai mobilnya. Dia telah menyelesaikan misinya. Dia tidak hanya berhasil mendapatkan dana investasi dari York Enterprise, jumlahnya lebih dari yang mereka minta sejak awal. Setelah menenangkan diri untuk beberapa saat, Mandy menelepon Lilian, yang sedang merasa gelisah dan khawatir di rumah sekarang. Setelah beberapa menit, seluruh Zimmer menjadi gempar. Tidak hanya Mandy mendapatkan dana investasi, York Enterprise bahkan memberi mereka $50 juta sebagai dana investasi mereka. Dengan $50 juta itu, mereka dapat segera melaksanakan pembangunan dan perencanaan pusat perbelanjaan Zimmers. Bab 34. Malam itu di Villa Zimmer. Para Zimmer berkumpul lagi. Banyak dari mereka saling memandang dengan pasrah. Beberapa waktu lalu, setelah menerima kabar, mereka sampai tidak makan karena bergegas pulang untuk menghadiri pertemuan. Akhirnya, mereka mendengar bahwa tidak hanya York Enterprise setuju untuk berinvestasi pada keluarga Zimmer, bahkan meningkatkan jumlah dana investasi oleh inisiatif mereka sendiri. Mereka tahu betul bagaimana reaksi York Enterprise malam sebelumnya. Hampir semua orang mendengarnya dengan jelas. Mereka berasumsi bahwa tugas itu sangatlah mustahil, tetapi sekarang diselesaikan oleh Mandy. Kenapa? Mandy adalah putri dari putra ketiga di Zimmers. Dia biasanya tidak disukai. Selain itu, perusahaannya mengalami kerugian yang cukup besar. Zimmer akan segera menendangnya dari keluarga. Namun, ternyata dia mendapatkan kontraknya sekarang. Bagaimana jika dia disukai? Akankah Mandy diterima dengan baik sekarang? Zack adalah orang yang paling sulit percaya pada apa yang telah terjadi. Jika Mandy berhasil, itu berarti dia menjadi tidak berguna. Mandy, kau membuat kontrak dengan Lehigh dan mengatakan bahwa kau telah menandatangani kesepakatan dengan York Enterprise. Kau bahkan mengklaim bahwa akan memperoleh sejumlah $50 juta sebagai dana investasi secara langsung. Siapa yang kau coba bodohi di sini? Aku yakin kau bahkan tidak berhasil bertemu dengan CEO York Enterprise. Benar, kan? Zack berkata dengan jijik. Tepat sekali, aku tidak sempat bertemu dengan CEO. Mandy tidak mau menyembunyikannya. Dia memang tidak sempat bertemu CEO sore itu. Ivene yang melayaninya. Tetapi setelah Mandy mengatakan itu, semua orang di Zimmer saling memandang dengan marah. Mereka bahkan belum makan, namun terpaksa pergi ke sana dan mendengarkan omong kosong Mandy. Mandy, kau bertindak terlalu jauh. Suamimu adalah orang yang tidak berguna yang mengklaim bahwa dia adalah CEO. Kau sudah belajar darinya, kau bahkan membuat kontrak palsu dan berbohong kepada kami. Apa menurutmu kita bodoh? Beraninya kau untuk membuat kontrak palsu? Aku rasa kau sebaiknya tidak usah melakukan perceraian. Kemas saja kopermu dan pergilah bersama suamimu si benalu itu. Saat itu, semua Zimmer sangat marah. Tidak apa-apa jika Mandy gagal menyelesaikan tugasnya. Tetapi setelah membuat kekacauan seperti itu, apa yang akan terjadi pada Zimmer? Bagaimana jika Zimmer hancur kemudian? Apakah mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang mewah dan menyenangkan lagi? Zack menjadi jauh lebih baik sekarang. Dia memandang Mandy seperti sedang melihat orang bodoh. Dia kemudian berkata, bagaimana kau bisa menggunakan tipuan seperti itu? Sepertinya kau tidak menghormati Zimmer dengan baik. Mandy, dengar, ya. Ini urusan yang serius. Zimmer tidak membutuhkan orang sepertimu yang suka mengarang dan berbohong. Sebaiknya kau segera pergi dari sini. Yang lain mendukung Zack dan menggemakan apa yang dia katakan satu demi satu. Mereka berkata, itu benar. Sebaiknya kau segera pergi. Nyah. Bawa juga suamimu itu, pembawa sial. Namun, Mandy tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, mau kontrak itu asli ataupun palsu, kau benar. Aku memang tidak sempat bertemu dengan CEO York Enterprise yang baru. Tapi aku bertemu dengan sekretaris CEO. Dialah yang memberiku kontrak ini secara langsung. Kontrak itu bahkan telah ditandatangani dan disegel oleh York Enterprise. Aku tidak bodoh, dan aku rasa, aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan kebohongan. Kau bisa menguliahiku sekarang. Jadi, menurutmu kakek itu tidak bisa melihat dengan jelas karena usianya yang sudah tua. Jantung Zack berdetak kencang. Ekspresi wajahnya menjadi sangat buruk. Memang, tidak ada artinya jika dia sampai membuat kontrak palsu, dan itu akan membuat marah kakek Zimmer. Mungkinkah itu benar? Jika itu benar, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan sekarang? Mandy, kalau kontrak ini memang nyata, beritahu kami. Bagaimana kau bisa menegosiasikan kesepakatan seperti itu dan menandatangani kontrak? Ucap Zack masih tidak percaya. Beberapa saat Mandy sempat ragu-ragu. Dia kemudian berkata dengan lembut, aku tidak melakukan apa-apa.
Setelah aku pergi ke York Enterprise, Nona Xavier memberitahuku bahwa proyek pusat perbelanjaan Zimmer kita cukup menarik dan bagus. Makanya, mereka berjanji memberi kita sejumlah 50 juta dolar sebagai dana investasi secara langsung. Ini 20 juta dolar lebih banyak dari yang telah kita perkirakan. Keributan terdengar. Begitu dia mengatakan itu, ada keributan. Semua orang mulai membahasnya. Ternyata begitu ceritanya. Itu berarti Mandy tidak melakukan apa-apa dan kontraknya sudah langsung ditandatangani. Ya, benar. Aku kira dia cukup mampu, tapi ternyata, dia hanya beruntung. Zack juga menghela nafas lega. Dia kemudian berdiri dan bertepuk tangan. Dia berkata, "Kakek, aku tahu sekarang. CEO mereka memarahiku dan dia meminta aku untuk pergi kemarin. Mungkin hari ini, CEO berpikir bahwa dia bertindak terlalu jauh dengan melakukan itu. Dia bersalah terhadap kita, jadi mereka setuju untuk memberi kita dana investasi. Jadi, siapapun yang pergi ke sana hari ini, mereka bisa mendapatkan kontrak. Jika aku tidak menelepon tadi malam, mungkin ini tidak akan terjadi." Makna yang mendasari Zack cukup sederhana. Itu kontribusinya. Jika dia tidak menelepon, Mandy tidak akan berhasil bahkan jika dia pergi ke sana hari itu. "Zack, kau kelewatan." Amarah terlihat di wajah cantik Mandy. Zack telah melewati batas. Dia memaksaku untuk pergi dan menegosiasikan kesepakatan yang penting tadi malam. Sekarang setelah aku mendapatkan kontraknya, dia segera maju untuk mengambil pujian atas usahaku. Bab 35. Saat itu, kakek Zimmer yang duduk di kursi singgasana telah selesai membaca kontrak. Dia bahkan menggunakan kaca pembesar dan melihat segelnya dari dekat. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Jangan berdebat lagi. Kontrak ini memang nyata. Namun, apa yang dikatakan Zack benar. Kontrak ini sepertinya belum disusun pada menit-menit terakhir. Sepertinya itu dibuat kemarin." Pastinya, Mandy memiliki kreditnya sendiri sejak dia pertama kali pergi ke sana. Tapi Zack telah rela menanggung penghinaan untuk Zimmers kemarin, kontribusinya jauh lebih signifikan. Mendengar itu, Zack melirik Mandy dengan angkuh. Dia kemudian membungkuk ke arah kakek Zimmer dan berkata, "Kakek, sebagai salah satu Zimmer, aku pasti akan bersedia menjalani berbagai cobaan untuk Zimmer. Jadi bagaimana jika aku dipermalukan? Jika aku perlu dipukuli hanya agar Zimmer bisa mendapatkan uang, aku sangat bersedia melakukannya." "Kakek, menurutku, CEO baru ini menyadari nilai tanah Zimmers yang komersil dan akan menguntungkan, jadi dia memberi kita dana yang sangat besar. Kita harus menandatangani kontrak secepat mungkin dan mengirimkannya kembali ke mereka besok sebagai tanda ketulusan kita. Aku bersedia melakukan tugas itu. Aku pasti akan mengirimkan kontrak ini kembali ke CEO York Enterprise besok, aman dan sehat. Aku bahkan akan mengundangnya untuk datang dan mengunjungi kita." Zack tampaknya mampu melakukannya. Sekarang setelah mereka memiliki kontrak, itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa CEO baru sangat menghargai Zimmers. Makanya, dia yakin bisa melakukan itu. Selain itu, jika dia yang mengirim kontrak ke York Enterprise, dia akan menjadi manajer proyek. Dibanding Mandy, siapa yang akan mengingat jasanya? "Baik, kau adalah cucuku yang luar biasa." Kakek Zimmer mengangguk dan dia tampaknya menyetujui Zack. "Zack, kami akan mengirimmu untuk pergi ke York Enterprise besok." Mandy tampak kecewa. Jelas-jelas dia orang yang membawa pulang kontrak itu, tetapi sekarang pujian itu hanya milik Zack. York Enterprise telah menandatangani dan menyegel kontrak tersebut. Pastinya, sekarang setelah mereka memiliki kontrak, itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa CEO baru sangat menghargai Zimmers. Makanya, dia yakin bisa melakukan itu. Selain itu, jika dia yang mengirim kontrak ke York Enterprise, dia akan menjadi manajer proyek. Dibanding Mandy, siapa yang akan mengingat jasanya? "Baik, kau adalah cucuku yang luar biasa." Kakek Zimmer mengangguk dan dia tampaknya menyetujui Zack. "Zack, kami akan mengirimmu untuk pergi ke York Enterprise besok." Mandy tampak kecewa. Jelas-jelas dia orang yang membawa pulang kontrak itu, tetapi sekarang pujian itu hanya milik Zack. York Enterprise telah menandatangani dan menyegel kontrak tersebut. Pastinya, Zack akan sukses jika keesokan harinya dia pergi ke sana. Lalu, siapa yang akan mengingat kontribusi Mandy? Meskipun dalam hati Mandy kesal, dia menggigit bibirnya dan menolak untuk berbicara pada saat itu. Itu karena kakek Zimmer selalu tegas dengan apa yang dikatakannya. Saat itu juga, apapun yang dikatakan Mandy tidak akan ada gunanya. Di York Enterprise, Harvey membaca beberapa dokumen di tangannya dengan santai. Lalu dia mengusap keningnya untuk rileks sejenak. Kejadian hari itu tidak diragukan lagi sudah diatur olehnya. Awalnya, dia tidak mau mengurusi keluarga Zimmer. Tetapi Mandy pergi ke sana dan dia menjadi luluh.
Dia akan membantunya karena mereka telah menikah selama 3 tahun sekarang dan dia memang jatuh cinta padanya. Pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Begitu dia menjawab panggilan itu, dia mendengar Lilian meneriakinya dari ujung lain telepon, "Harvey, berani-beraninya kau tetap di luar dan tidak pulang ke rumah. Baik, jika kau enggan tinggal di Zimmers, jangan kembali ke sini lagi selamanya." Setelah menutup telepon, adik iparnya Cynthia juga meneleponnya. "Harvey, gara-gara orang yang tidak berguna sepertimu, kakakku diintimidasi hari ini. Beraninya kau tidak pulang, kau benar-benar orang yang tidak berguna." Setelah 2 panggilan itu, Harvey sedikit mengernyit. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat itu, dia mendengar ketukan di pintu. Sekretarisnya Ivane memasuki kantor. "Puan York, Anda meminta saya untuk pergi dan menarik $800.000 dari bank. Saya sudah tarik uangnya. Selain itu, saya telah mengubah sebagian dari saham emas menjadi dolar sesuai permintaan Anda." Ivane meletakkan kartu hitam Amex di depan Harvey dengan sopan. CEO-nya memang sangat kaya. Ketika dia pergi untuk menjalankan tugasnya, dia terkejut dengan jumlah uang di rekening bank itu. "Aku belum membeli mobil. Beri aku tumpangan pulang," kata Harvey. Awalnya, dia memutuskan untuk kembali ke Zimmers lagi. Karena dia sudah mendapatkan uang itu, dia akan mengirimkannya ke Mandy. Dia bisa membantunya lagi. Di kediaman Zimmer, Mandy sangat kesal. Itu jelas merupakan kontribusinya, tetapi semua pujian telah direnggut oleh Zack. Selain itu, perusahaannya masih membutuhkan $800.000. Dia gagal mendapatkannya dari Don. Sekarang, dia tidak tahu dari mana dia bisa mendapatkan dana sebanyak itu dalam waktu singkat. Dia sangat bingung. Melihat kakaknya sedang dalam mood yang buruk, Cynthia segera menelepon teman baik kakaknya Cecilia dan Angel. Seperti yang diharapkan, suasana hati kakaknya menjadi sedikit lebih baik setelah mereka bertiga berkumpul. "Ngomong-ngomong, Mandy, sepatu olahragaku kotor. Di mana orang tak berguna itu yang biasa di rumahmu? Minta orang itu untuk datang dan mencucinya untukku," ucap Angel yang duduk di sofa dan bermain dengan teleponnya. Dia mengayunkan kaki kecilnya yang ramping dan cantik. Pastinya, Mandy tahu siapa yang dia maksud. Pada saat itu, dia tersenyum dan berkata, "Orang itu belum pulang sejak kemarin. Aku bahkan tidak tahu kemana dia pergi." "Benarkah?" Cecilia meletakkan ponselnya. "Aku juga mendengar apa yang terjadi kemarin. Harvey si pecundang itu tidak begitu penting. Kenapa dia tidak pulang? Dengar, kau sebaiknya menceraikan suami seperti itu secepat mungkin, karena kau tidak pernah benar-benar bersama sebagai suami dan istri dan semua orang tahu tentang ini." Saat mereka berbicara, mereka mendengar seseorang membuka pintu. Kemudian, mereka melihat Harvey memasuki rumah. Dia basah kuyup dan dia memegang kantong plastik hitam besar di tangannya. Bab 36. Awalnya, Ivane mengirim Harvey pulang dengan Bentley-nya. Namun ada kemacetan di jalan. Karenanya, Harvey mengeluarkan sepeda listriknya dari bagasi untuk dibawa pulang. Tetapi sepeda listriknya rusak dan dia jatuh ke saluran pembuangan. Sekarang dia cukup menyedihkan dan kikuk. Harvey akan mandi dan berganti pakaian. Tetapi Cecilia melihatnya. Dia tertawa dan berkata, "Akhirnya muncul juga orang yang kita bicarakan. Ini dia sih tidak berguna. Harvey, kau jatuh ke toilet. Bau sekali." Harvey tidak ingin diganggu olehnya. Dia meletakkan kantong plastik besar di tangannya ke sudut ruang tamu dan menuju kamar mandi. "Harvey, beraninya kau pulang. Pikirmu ini hotel. Kau pikir bisa datang dan pergi sesukamu." Pada saat itu, Lilian mendengar keributan. Saat dia keluar, ekspresi wajahnya tidak menyenangkan. Jika bukan karena si pecundang ini, mana bisa kontribusi Mandy direnggut oleh Zack? Itu karena kesialan dari orang ini. Cynthia juga keluar dari kamar tidur. Dia memelototi Harvey dan berkata, "Harvey, kotor sekali. Kau tidak mengganti sepatu saat masuk. Kau malah mencemari udara kami. Kau masih ingin tinggal di sini? Jika tidak, pergilah." Harvey memandang ibu mertua dan saudara iparnya dengan tenang. Dia tidak ingin mengatakan apapun. Jika dia ingin marah karena renereka, dia pasti sudah dipenuhi dengan amarah yang dalam selama 3 tahun terakhir. Pada saat itu, dia tidak ingin membicarakan semua omong kosong itu. Dia berjalan menuju Mandy. Awalnya, ekspresinya datar. Setelah dia melihat wajah cantik Mandy, hatinya luluh. Dia berkata dengan malu-malu, "Sayang, bukankah kau bilang bahwa perusahaanmu membutuhkan $800.000, aku?" Cecilia mencibir. Bahkan si suami yang tidak berguna mulai belajar untuk memperhatikan istrinya, begitu. Cecilia langsung menyela Harvey. "Kau bukan hanya orang yang tidak berguna, Harry. Jika aku jadi kau, aku akan muak bahkan dengan meliriknya. Kau tahu itu."
Kau bisa menanggungnya. Benar, Angel menggemakan apa yang dikatakan Cecilia di sampingnya. Mandy, jangan bilang kalau kau tersentuh karena dia menggantikanmu sebagai sandera saat kemarin. Dengarlah, si brengsek ini jahat dan licik. Mungkin dia telah bersekongkol dengan Don sebelumnya hanya untuk membodohimu dan untuk mendapatkan belas kasih melalui penipuan. Jika tidak, mengapa Don melepaskannya dengan mudah? Tapi kau juga tidak tahu malu. Kau tidak memiliki kesadaran diri. Bisa-bisanya membuka topik yang begitu menyakitkan. Suami yang lain pasti akan mengumpulkan semua uang yang dibutuhkan ketika mereka tahu bahwa istri mereka membutuhkan uang meskipun mereka harus menggunakan semua harta miliknya. Tapi lihat dirimu, kau sangat miskin sehingga tidak dapat memiliki $1 pun. Teganya kau mengungkitnya. Jika aku jadi kau, aku akan segera melompat dari gedung lantai 3. Apa artinya hidup? Benar-benar pria pecundang. Mendengar betapa buruknya Cecilia memarahi Harvey, Mandy menjadi sedih. Dia lalu berkata, Celia, sudahlah. Bagaimanapun, Harvey yang menyelamatkanku saat aku ditangkap oleh Don kemarin. Aku kasihan padanya. Mandy, kau terlalu baik dan ramah. Jika aku jadi kau, aku akan menceraikannya sejak lama. Dia tidur di ruang kerja selama dia menikah denganmu. Kau berdua bahkan tidak pernah berbagi kamar tidur. Aku hanya tidak tahu kenapa bisa kau menghadapi pria tidak berguna ini setiap hari. Jika aku jadi kau, aku akan muak bahkan dengan meliriknya. Kau tahu itu, kau bisa menanggungnya. Benar, Angel menggemakan apa yang dikatakan Cecilia di sampingnya. Mandy, jangan bilang kalau kau tersentuh karena dia menggantikanmu sebagai sandera saat kemarin. Dengarlah, si brengsek ini jahat dan licik. Mungkin dia telah bersekongkol dengan Don sebelumnya hanya untuk membodohimu dan untuk mendapatkan belas kasih melalui penipuan. Jika tidak, mengapa Don melepaskannya dengan mudah? Bab 37. Tepat sekali. Cecilia dengan cepat menggemakan apa yang dikatakan temannya. Sangat mungkin Harvey melakukan hal yang memalukan seperti itu. Dia tidak berguna sementara Don menjadi bangkrut. Sangat mungkin mereka berdua akan berkonspirasi satu sama lain. Jika tidak, bagaimana bisa Harvey aman dan baik-baik saja sekarang? Kau bisa jelaskan? Cecilia, Angel, cukup. Akhirnya, Harvey tidak bisa menahan diri lagi. Dia melangkah maju dan menatap kedua wanita di depannya dan merendahkan. Tak bisa disangkal, baik Cecilia maupun Angel sama-sama mempesona. Salah satunya seksi dan menarik, sementara yang lain imut dan cantik. Meskipun mereka tampak dingin dan marah sekarang, mereka masih cukup menawan dan menggemaskan. Menyadari bahwa Harvey sedang menatapnya, Cecilia merasa jijik. Pria tidak berguna ini, berani-beraninya dia memandangi sahabat istrinya. Dia benar-benar brengsek. Kurasa aku sudah memberitahumu sebelumnya. Perusahaan istriku membutuhkan $800.000. Jika aku dapat memberikan uang sebanyak itu, kau akan berlutut di depanku dan menganggapku ayahmu. Benar begitu. Harvey menatap Cecilia dan tersenyum bahagia. Iya, aku bilang begitu. Cecilia tiba-tiba berdiri. Dia hampir menabrak dada Harvey. Iya, ambil uangnya sekarang. Jika tidak bisa, kau harus berlutut di depanku dan menganggapku ibumu. Betul. Jika kau bisa memiliki uang sebanyak itu, aku akan memanggilmu sebagai ayahku juga. Angel, yang berada di samping mereka, tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia berdiri dan dipenuhi rasa penghinaan. Baik, aku pasti akan menjadi ayahmu sekarang. Harvey mengambil kantong plastik di sudut. Setelah itu, dia mengayunkan tangannya dan semua buntalan uang kertas jatuh ke lantai dengan cepat. Pada saat itu, seluruh villa menjadi sunyi senyap. Buntalan uang kertas ditumpuk di ruang tamu seperti batu bata. Itu tampak seperti gunung kecil dan pemandangan itu cukup menakutkan. Ini, Mandy dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sangat tercengang sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk sesaat. Ini tidak palsu. Lilian begitu kaget di hadapan uang-uang. Dia mengambil beberapa tumpukan dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, amarahnya menghilang perlahan. Di sisi lain, Cynthia langsung ternganga. Meskipun dia dilahirkan dalam keluarga besar, kenyataannya adalah dia belum pernah melihat $800.000 ditumpuk seperti itu di depannya sebelumnya. Bab 38. Kedua sahabat Mandy, Cecilia dan Angel, sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Mereka melihat $800.000 di depan mereka. Dampak kuat yang diberikan kejadian itu sungguh tak terbayangkan. Putri-putriku yang baik, kalian bisa panggil aku ayahmu sekarang. Harvey berkata sambil bertepuk tangan dan tersenyum tipis. Saat itu, Cecilia menarik napas dalam-dalam. Dia memulihkan akalnya dari keheranan besar barusan. Dia kemudian berasumsi dan dia berkata dengan nada menghina, Harvey, jangan kau kira aku tidak menyadarinya. Mandy yang memberimu uang saku selama 3 tahun ini.
Kau benar-benar orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin kau bisa memiliki 800.000 dolar? Aku yakin kau tidak mendapatkannya melalui cara yang baik dan legal. Mendengar itu, Mandy juga sedikit mengernyit. Dia meraih tangan Harvey tanpa sadar dan menyeretnya ke kamar tidur. Harvey bingung. Ini adalah pertama kalinya Mandy menarik tangannya atas keinginannya sendiri setelah menikah selama bertahun-tahun. Mandy kemudian menutup pintu rapat-rapat. Dia berbicara dengan lembut, "Harvey, katakan yang sebenarnya. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan bilang kalau kau mencurinya. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan jika kau mau, aku tidak akan berani melakukan hal buruk begitu. Aku meminjamnya dari salah satu teman sekelas." Ucap Harvey menghela napas. Malam sebelumnya, dia mengklaim bahwa dia adalah CEO York Enterprise, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Jadi sekarang dia juga tidak perlu mengatakan hal itu. Selain itu, Harvey telah mempertimbangkannya dengan baik. Jika Mandy tahu tentang identitas aslinya, mungkin itu bukan hal yang baik. Hubungan di antara mereka mungkin akan jauh lebih rumit. Harvey tidak ingin Mandy menerimanya karena identitasnya. Ia berharap suatu hari Mandy bisa menerima dirinya sebagai manusia biasa. Teman sekelas. Teman sekelas macam apa? Mandy mengerutkan kening. Kita sudah lama menikahi satu sama lain. Aku tidak pernah melihat teman sekelasmu menelepon. Jangan pikir aku tidak menyadarinya. Kau pernah ingin meminjam uang dari temanmu untuk pergi menemui dokter. Kau melakukan beberapa panggilan, tetapi tidak ada yang peduli tentangmu. Harvey kesal. Memang benar. Saat dia kehilangan statusnya sebagai pewaris York, dia memahami kekejaman dunia dari orang sekitarnya. Yang disebut teman-teman dari masa lalunya memperlakukannya sebagai semacam musibah. Setelah mereka menerima panggilannya, mereka bahkan enggan meladeninya dan bersikap asal-asalan. Beberapa dari mereka bahkan memblokir kontaknya. Harvey sangat emosi dan memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit. Dia berjalan beberapa langkah. Ketika sampai di pintu kamar tidur, dia berbalik dan berkata, "Itu teman sekelasku di universitas dan dia sedang berinvestasi. Dia memberiku bantuan di masa lalu. Sekarang dia meminjamkan uang sebagai kompensasi. Ambil saja uangnya dan gunakan. Bantuan apa yang dia dapat darimu?" Mandy dipenuhi tanda tanya. Harvey mengejek dirinya sendiri. "Apa kau tidak tahu kemampuanku? Ketika aku belajar di universitas, aku selalu melayani ahli waris kaya yang tinggal di asrama yang sama denganku. Aku menyajikan makanan mereka, bahkan membantu mereka mencuci pakaian dan memasak untuk mereka. Tentu saja, itu adalah semacam kerja keras walau aku tidak menyebutnya selama ini." Saat Harvey mengatakan hal itu, Mandy mempercayainya. Itu karena Harvey memang cukup pandai melakukan pekerjaan rumah. Jika dia benar-benar melayani ahli waris kaya dengan baik, masuk akal jika ahli waris kaya tersebut meminjamkan sejumlah uang. Tetapi mendengar hal itu dari Harvey, Mandy sedikit kesal. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, "Jangan khawatir. Ketika perusahaanku kembali berdiri, aku akan mengembalikan uang itu kepadamu secepatnya." Baik, Harvey tidak menolaknya. Jika dia mengklaim bahwa dia tidak harus mengembalikan uang kepadanya, Mandy akan curiga dan dia tidak bisa menjelaskannya kepadanya. Ketika dia kembali ke ruang tamu, Angel dan Cecilia telah pergi. Mereka mungkin merasa sulit untuk menanggungnya jika mereka memanggil Harvey sebagai ayah mereka. Cynthia bermain-main dengan uang itu dan melemparkannya ke sana-sini dengan penuh semangat. Dia seperti sedang bermain dengan mainan. Lillian telah menenangkan dirinya sekarang. Dia duduk di sofa dengan tenang dan meminum tehnya. Melihat Harvey kembali ke ruang tamu, Lillian tertawa dan berkata, "Jangan mengira kau bisa membuat keluarga kami mendengarkanmu karena kau beruntung dan berhasil meminjam 800.000 dolar. Kamu cuma orang brengsek yang beruntung. Kuberitahu, ya, aku tidak bercanda. Jika bukan karena orang yang tidak berguna sepertimu, Mandy tidak akan direndahkan di perusahaan hari ini." Harvey tercengang. "Aku telah meminta mereka untuk memberi istriku kontrak yang ditandatangani. Mana mungkin dia direndahkan?" Mandy keluar dari kamar tidur. Dia berkata dengan lembut, "Bu, sudahlah. Itu bukan salah Harvey. Kakek memang tidak adil." Lillian berkata, "Mana mungkin aku tidak menyalahkannya. Jelas-jelas kaulah yang membawa kembali kontrak 50 juta dolar. Tapi bagaimana dengan konsekuensinya? Kalau sudah soal urusan kakek, itu menjadi kontribusi si brengsek, Zack. Dia menyatakan bahwa dia menahan penghinaan dan mengalami kesulitan karena itu. Kau memang bisa tahan, tapi aku tidak bisa." Harvey, dengar, ya. Jika bukan karena menantu yang tidak berguna dan menumpang sepertimu, tidak mungkin keluarga Zimmer dan keluarga Zack berani menindas Mandy. Biar ku peringatkan, jika kau tidak ingin tinggal di sini lagi, pergi dan selesaikan prosedur perceraian besok.
Tanpamu, mungkin bisnis Mandy bisa berkembang lebih mulus dan lebih baik. Mungkin dia bahkan bisa menemukan suami yang lebih baik. Harvey mengerutkan kening dan berkata, Bu, kau pernah memilih Sander untuk Mandy sebelumnya. Sepertinya dia juga tidak sebaik itu. Apa urusanmu mengingatkanku menantu macam apa yang kupilih? Jika kau mampu, pergi dan minta pada kakek Zimmer untuk merubah pikiran. Jika kau memang benar-benar sebaik itu, aku akan membiarkan kau tinggal di rumah ini. Lilian mencibir. Harvey berpikir sejenak, bagiku, Zack tetap tidak bisa mendapatkan kontraknya. Bab 39. Dia tidak bisa menerimanya. Apa itu benar-benar terjadi sejak kau berkata begitu? Kau pikir kau siapa? CEO York Enterprise. Menurutmu, kau adalah kerabat mereka karena memiliki nama keluarga yang sama dengan mereka. Banyak sekali orang yang bermarga Marshall. Jadi apa itu membuat mereka menjadi keluarga yang sama? Lilian sangat marah tentang banyak hal dan dia sangat murka. Harvey hendak mengucap, tetapi Mandy keluar dari kamar tidur. Dia kemudian berkata, Bu, Harvey tidak ada di sana hari ini. Kita tidak bisa menyalahkannya. Tapi, Zack, dia terlalu tidak tahu malu. Selain itu, Harvey telah membantuku meminjam $800.000, dan dia telah membantu menyelesaikan keadaan darurat yang ada. Bisakah ibu? Apa? Memperlakukannya lebih baik. Lihat penampilannya yang lusuh. Dia tidak terlihat seperti seorang pangeran meskipun dia mendandani dirinya dengan baik. Lilian memarahinya. Dia sekarang lupa mengungkit perceraian. Cepat masak sekarang. Ku peringatkan, ya, jika kau ingin tinggal di keluarga kami, lebih baik kau berperilaku baik. Jika tidak, aku akan memberi pelajaran. Harvey tidak peduli omongan Lilian. Dia hanya melirik Mandy dengan bingung. Kapan dia mulai peduli padaku? Bu, kau mau makan apa? Aku akan memasak sekarang. Harvey tampak bahagia. Persetan, Lilian memarahinya dengan keras. Mengapa ada orang yang tidak berguna seperti itu? Masih saja tampak bahagia setelah dimarahi seperti itu. Keesokan paginya, Zack mengendarai BMW-nya dan pergi ke York Enterprise dengan gembira. Setelah dia mengungkapkan identitasnya kepada mereka, resepsionis wanita itu membawanya ke ruang resepsi di perusahaan dengan hormat. Melihat bagaimana resepsionis itu berperilaku, Zack hampir tertawa terbahak-bahak. Mandy jelas yang mendapat kontrak itu. Tetapi sekarang, seluruh kontribusinya menjadi miliknya. Zimmer telah menandatangani kontrak dan mempersiapkannya dengan baik. Selama dia mengirimkannya ke York Enterprise, mereka akan bisa mendapatkan dana setelah mereka mengerjakan beberapa detail lebih lanjut dengan York Enterprise. Jumlahnya $50 juta. Ketika Zack memikirkannya, ada begitu banyak ruang baginya untuk melakukan semacam trik licik dengan uang sebanyak itu. Paling tidak yang bisa dia lakukan dengan kontrak itu adalah mengubah kendaraannya menjadi mobil sport baru. Dia tertawa dalam hati. Selain itu, dia dianggap sebagai orang yang memberikan kontribusi terbesar pada generasi ketiga keluarga Zimmer. Sejak saat itu, Zimmer akan menjadi miliknya. Saat Zack memikirkan hal itu, dia melihat seseorang dari sudut matanya. Dia hampir melompat kegirangan. Dia pergi ke pintu ruang tamu dan memarahi, Harvey, kau benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang memintamu datang ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri? Apa kau tidak tahu, tempat apa ini? Cepat pergilah. Jika mengotori tempat ini, kau bahkan tidak memiliki syarat untuk mengimbanginya. Harvey menguap dan memandang Zack prihatin. Zack memang cukup antusias. Dia datang dengan kontrak pagi-pagi sekali. Apa dia takut kehilangan uang yang telah mereka peroleh? Harvey tidak mau repot tentang dia. Dia berbalik dan dia pergi. Tetapi Zack menyambar lengan bajunya dengan kuat. Zack kemudian memarahinya, pecundang. Aku berbicara padamu. Apa kau tidak mendengarku? Kau menggunakan uang Zimmer setiap hari. Kau berpura-pura menjadi apa sekarang? Saat itu, pertengkaran di antara mereka cukup menarik banyak perhatian. Setelah beberapa saat, dua penjaga keamanan berlari ke arah mereka. Ada keributan apa ini? Kau tahu kau sedang di mana? Salah satu petugas keamanan meneriaki mereka dari jauh. Mendengar itu, Zack melepaskan genggamannya dengan cepat. Dia kemudian berkata dengan malu-malu, Tuan-tuan, ini adalah orang yang tidak berguna dari keluarga Zimmers. Saya takut dia datang ke sini hanya untuk membuat kekacauan. Anda datang tepat waktu. Cepat usir dia dari tempat ini. Jangan biarkan dia menghalangi. Kedua penjaga keamanan telah melihat wajah Harvey dengan jelas sekarang. Mereka menjadi sangat canggung. Bukankah itu presiden baru kita? Dia memecat pemimpin tim keamanan secara langsung sehari sebelumnya. Siapa lelaki ini? Apa dia tahu apa yang dia lakukan sekarang? Salah satu penjaga keamanan hendak. Harvey mencibir.
Dia kemudian melihat ke penjaga keamanan dan berkata, "Pak, di mana departemen personalia? Tolong tunjukkan padaku." Meskipun penjaga keamanan terkejut, mereka segera bereaksi. Mereka kemudian berkata, "Silahkan, lewat sini." Ketika mereka sampai di kantor, Harvey berkata dengan tenang, "Aku tidak suka melihat ada orang yang bergosip tentangku. Apa kau mengerti itu?" "Tentu, kami mengerti sekarang. Kami tidak melihat apa-apa tadi." Kedua penjaga keamanan itu mengangguk tanpa henti. Meskipun mereka tidak tahu hobi apa yang dimiliki oleh CEO mereka, mereka menyadari fakta bahwa orang kaya selalu memiliki jenis hobi yang berbeda. Mereka bahkan mendengar bahwa seseorang yang memiliki beberapa juta dolar suka mengumpulkan barang sisa dari tumpukan sampah. Pastinya, mereka tidak berani mengatakan lebih banyak tentang itu. Bab 40. Ivene telah lama berada di kantor sekarang. Dia mengenakan setelan putih sutera hari itu. Ketika dia melihat Harvey memasuki kantor, dia segera menyajikan secangkir teh untuknya. Dia kemudian berkata, "Tuan, keluarga Zimmer telah mengirim seseorang bernama Zack hari ini untuk mengirimkan kontrak kepada Anda. Apa Anda ingin menemuinya?" "Tidak perlu." Harvey bahkan tidak mendongak. "Suruh dia pergi. Jika dia berani masuk ke perusahaanku lagi, pukul dia dan patahkan kakinya." "Baik." Ivene tak berani bertanya lebih jauh tentang itu. Itu karena Tuan York selalu tegas dalam keputusannya. Itu juga bukan hari pertama dia bekerja untuknya. Di resepsionis, Zack nampak cukup muram. Dia merasa sangat tidak beruntung saat bertemu dengan Harvey barusan. Sekarang York Enterprise bahkan tidak mempedulikannya dan dia ditinggalkan di sana selama hampir setengah jam sekarang. Dia sedikit kesal dan akan marah. "Apa ada orang?" dia berteriak. Setelah beberapa saat, seorang resepsionis mendatanginya dan berkata dengan lembut, "Tuan, tolong jangan membuat keributan di perusahaan." "Siapa kau? Beraninya kau memintaku untuk tidak membuat keributan di sini?" Zack berdiri. Kemudian dia menatap wanita muda di depannya. Dia kemudian berkata genit, "Gadis muda, lebih baik kau tidak bekerja sebagai resepsionis di sini. Jika kau bersamaku, aku jamin akan jauh lebih menarik daripada menjadi resepsionis." "Tuan, tolong yang sopan. Kamu punya karakter. Aku menyukainya." Zack menyipitkan matanya. Dia selalu pandai menangani resepsionis wanita sepertinya. Selama dia mengeluarkan sejumlah uang, dia akan dengan mudah mendapatkannya. Selain itu, dia tidak perlu menghabiskan banyak uang. Tepat pada saat dia hendak beraksi, pintu ruang tamu tiba-tiba terbuka. Ivene memasuki kantor dengan sepatu hak tinggi. "Tuan Zimmer, maaf telah membuat Anda menunggu di sini untuk waktu yang lama." Zack memperhatikan Ivene. Tidak heran dia diangkat sebagai sekretaris CEO. Lihat saja penampilan dan bentuk tubuhnya. CEO itu sangat beruntung. Namun Zack tidak berani menyinggung sekretaris CEO tersebut. Dia segera tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dia kemudian berkata, "Nona Xavier, saya bertanya-tanya kapan CEO akan bertemu dengan saya. Kami telah menandatangani kontrak dan saya membawanya bersama saya hari ini." "Maaf, Tuan Zimmer." Ivene menunjukkan senyum standar dan palsu. Dia mempertahankan ketenangannya dan menghindari tangannya yang terulur. "CEO telah memberitahuku tentang itu. Tolong pergilah. Selain itu, kontrak sebelumnya batal. Silakan pergi." "Apa?" Zack sangat ingin melompat dan menamparkan Ivene, tetapi dia tidak berani melakukannya. "Tempat apa itu?" "Itu adalah York Enterprise. Jika dia berani melakukan sesuatu di luar batas, orang-orang dari York Enterprise pasti bisa menghancurkannya." Sulit baginya untuk memaksakan senyum. Dia kemudian berkata, "Nona Xavier, mengapa begitu? Bukankah kita sudah bernegosiasi dengan baik dan menandatangani kontrak?" "CEO tidak memberitahu saya alasannya. Mungkin dia mengetahui hal yang baru saja Anda lakukan. Anda menggoda dan melecehkan resepsionis barusan." Ivene mengarang alasan dengan santai. Begitu dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya sedikit. Dua penjaga keamanan tadi, berlari ke arah mereka dan membawa Zack keluar dari kantor. Nona Xavier berkata dengan jelas barusan, "CEO ingin orang itu pergi." Kedua satpam itu tidak berani mengabaikannya. Mereka akhirnya bisa melakukan sesuatu yang baik di depan CEO. Mereka pasti bekerja untuk itu. Segera, ada pemandangan yang cukup mengejutkan di depan pintu masuk York Enterprise. Zack mengenakan setelan jas dan sepasang sepatu kulit saat itu. Memang, dia berdandan dengan baik. Tetapi dia dijatuhkan ke lantai oleh beberapa penjaga keamanan. Setelah itu, dia langsung diusir dari pintu perusahaan. Di Villa Zimmer, kakek Zimmer tampak tenang sambil memegang secangkir teh hijau terenak. Tetapi sebelum dia bisa menelan tehnya, dia meludahkan semuanya ke wajah Zack. "Apa yang kau katakan barusan?" Kakek Zimmer batuk keras beberapa kali.
Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Zack tampak sangat kesal dan kecewa. Dia sangat sedih. Dia kemudian berkata, "Kakek, York Enterprise sudah melampaui batas. Tidak apa-apa jika mereka tidak ingin bekerja sama dengan kita. Tapi mereka mengusirku, kenapa?" Kakek Zimmer mengerutkan kening dan berkata dengan suara beratnya, "Bukankah kita sudah mendapatkan kontraknya kemarin? Mengapa mereka merubahnya pada menit-menit terakhir hari ini?" Zack mengalihkan pandangannya dan berkata, "Kakek, mungkinkah kontrak itu palsu? York Enterprise bahkan tidak berniat untuk bekerja sama dengan kita. Mandy lah yang melakukan trik seperti itu dan memanipulasinya." "Ya, itu mungkin. Jika tidak, mengapa mereka mengingkari janjinya hari ini setelah mereka menandatangani kontrak kemarin?" "Kakek, kenapa tidak kita panggil Mandy saja? Mari kita lihat bagaimana dia akan menjelaskannya. Mungkin itu hanya kontrak palsu." "Iya, jika itu benar-benar kontrak palsu, kita akan menendangnya dari Zimmers. Suaminya benar-benar pecundang, dia bahkan lebih buruk dari suaminya." "Ngomong-ngomong, kakek, aku bertemu Harvey hari ini di York Enterprise." Tiba-tiba, Zack teringat akan hal lain. "Maksud kau apa? Mengapa dia pergi ke sana?" Kakek Zimmer mengerutkan kening dan bingung. Harvey si pecundang. Bagaimana bisa dia berhubungan dengan perusahaan terkenal seperti York Enterprise? Dia pergi melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sana. "Kakek, aku sudah tahu sekarang. Harvey pasti menggunakan alasan pergi ke sana untuk membersihkan tempat itu. Tapi nyatanya, dia pergi mencuri kontrak palsu. Pasangan itu berkonspirasi satu sama lain untuk berbohong padamu."